Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Kalai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami beroleh kesehatan buat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Rabu tanggal 26 Mei 2021 yang tertulis dalam Rom pasal 8 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat suatu perbedaan yang kontras antara tubuh, daging dengan roh. Perbedaan itu adalah berlawanan, di mana keinginan tubuh adalah keinginan yang jahat, yang membawa kita ke jurang maut. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, keinginan daging itu membawa kita ke dalam kematian. Apa sebenarnya bentuk-bentuk keinginan daging itu? Perbuatan daging itu kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 adalah pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak keinginan daging yang membawa kita kepada jurang maut. Misalnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita mengikuti keinginan daging kita dengan kedengkian, iri hati, bisa membawa suatu korban jiwa. Banyak orang karena kedengkiannya sehingga dia membunuh. Banyak orang sehingga ketika dia tidak bisa menguasai dirinya dengan emosi yang meluap-luap, membawa dia kepada suatu persoalan, perkara yang besar. Ketika keinginan daging kita tidak bisa kita lawan, maka akan membawa kita kepada kematian, akan membawa kita kepada kehancuran. Kemabukan, mabuk dengan hal-hal duniawi, atau kemabukan dengan hal-hal yang tidak pas, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa kita ke dalam jurang. Maka itu dikatakan bahwa keinginan daging itu, keinginan daging kita ini akan membawa kita kepada kematian. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan itu, oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ketika kita oleh roh kita melawan itu, mematikan perbuatan-perbuatan daging itu, kita akan hidup. Semisalnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita iri hati kepada seseorang, dan bahkan ada niat untuk membunuh dia. Tetapi jika roh itu kita hidupkan, kita lawan itu, kita matikan keinginan daging itu, apa yang terjadi? Akan terjadi damai sejahtera, akan terjadi kasih itu akan lebih tinggi, dan kita akan merasa senang karena kita melakukan hal yang baik, bukan terjerumus kepada hal yang tidak baik. Misalnya juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita juga berbuat yang tidak baik, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Misalnya kita memecah belah, roh pemecah, kita pecah orang-orang yang rukun. Apa yang terjadi? Akan terjadi pertikaian, persoalan. Misalnya kita pecah negara kita ini dengan agama, apa yang terjadi?
Padahal arti agama adalah tidak kacau balau. Kalau kita kacaukan melalui agama, apa yang terjadi? Keributan, persoalan, iri hati. Tetapi jika kita melawan dengan roh, mematikan itu dengan roh, maka akan timbul damai sejahtera. Karena dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Galatia 5 ayat 22 itu, bahwa buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika kita memiliki kasih, memiliki iman, memiliki kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu adalah buah daripada roh. Tetapi jika kita tidak memiliki itu, maka itu adalah perbuatan daging. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kepada kita, mari kita mematikan keinginan daging dengan roh kita. Karena banyak sekali keinginan daging ini yang membawa kita ke jurang maut. Karena perbuatan jahat itu pada awalnya adalah enak. Misalnya Bapak Ibu, kita dalam melakukan kejahatan itu, kita diberikan kesuksesan. Mungkin bisa berkali-kali. Tetapi lihatlah endingnya, lihatlah akhirnya. Kita pasti akan terjatuh. Sepandai-pandainya tupat melompat, pasti dia akan jatuh. Sepandai-pandainya kita dalam hidup kita ini melakukan kejahatan, pasti akan terjatuh kepada kematian. Lihatlah apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata kita. Banyak orang yang berbuat jahat dalam kegelapan, pada akhirnya dia terjerumus dan bahkan membawa dia kepada kematian. Tetapi jika dia berubah melawan keinginan dagingnya, lihatlah banyak orang yang berubah, banyak orang yang bertobat, bertransformasi, bermetamorfose dari perbuatan-perbuatan kegelapan, kejahatan, dan dia mendapatkan kehidupan nyata. Dia berbahagia, dia bersukacita karena buah roh itu hidup di dalam dirinya. Mari kita hidupkan roh kita di dalam hidup kita. Kita matikan keinginan daging. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu mengatakan kepada kami Tuhan, supaya kami hidup melalui dengan roh-Mu, mematikan keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging membawa kami kepada kematian. Biarlah Tuhan roh kami menyala-nyala, melayani Tuhan, melakukan yang terbaik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, minta syukur kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.